Rob, selesai. Rob, Rob, Rob. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Salam sejahtera teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini semua? Sehat ya, alhamdulillah ya. Gimana yang puasa hari ini masih lancar nggak puasanya kira-kira? Ya nggak puasa? Ya nggak puasa lebih lancar ya. Oke, jadi memang ini sudah masuk minggu kedua ya teman-teman ya. Jadi mungkin dari segi ketahanan tubuh kita, segi fisik kita juga mungkin sudah lebih terkuras ya. Apalagi teman-teman kan kegiatannya nggak cuma di dalam kelas kan, pembelajarannya cuma juga di luar pastinya. Cuman ya yang lagi berpuasa itu jangan lupa diminum vitaminnya ya. Terus juga perbanyak minum ya waktu sahur maupun berbuka gitu ya, karena gunanya itu adalah untuk di tubuh teman-teman sendiri ya. Oke ya. Oke, jadi hari ini kembali lagi bertemu sama Ibu ya, bersama Bu Rihan di mata kuliah Administrasi Organisasi dan Manajemen ya. Oke, jadi sebelum saya masuk nih teman-teman di pertemuan ke-7 hari ini, jadi insya Allah berarti minggu depan kita sudah masuk ke UTS ya. Oke, nanti untuk tugas UTS-nya akan Ibu beritahukan di akhir pelajaran. Tapi sebelum Ibu masuk nih ke materi hari ini, Ibu mau merefresh teman-teman semua. Masih ingat nggak minggu lalu kita bahasnya tentang apa sih? Oke, Yoyo gimana? Tentang apa kita kemarin bahas? Ibu jawab untuk pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hubungan administrasi dan organisasi. Oke, kita membahas tentang hubungan administrasi dan organisasi. Ternyata masih ingat ya. Oke. Terus ya Ibu mau tanya lagi tentang apa sih yang kita pelajari kemarin tentang hubungan administrasi organisasi. Itu apa sih teman-teman? Ada yang bisa kasih pendapatnya ke Ibu nggak? Oke, coba bisa. Coba tentang apa sih kemarin kita mempelajarinya? Materinya kan bisa. Oke, bisa dikasih pendapatnya nggak? Kemarin tahu apa sih yang kita pelajari? Kemarin kita belajar tentang hubungan Iya, oke. Oke, terhadap organisasi ya. Oke, ada yang bisa kasih pendapatnya nggak? Oke, gimana Deborah? Ibu, kemarin kita mempelajari mengenai hubungan antara administrasi dan organisasi, yakni pentingnya administrasi dalam jalannya sebuah organisasi, Bu. Jadi dalam sebuah organisasi yang sudah dibentuk, ada salah satu peran penting untuk terjalannya organisasi, yakni bagian administrasi untuk menopang seluruh kegiatan yang ada di organisasi tersebut, Bu. Oke, betul ya. Jadi benar ya teman-teman, seperti yang dikatakan teman kita tadi, Deborah, bahwa administrasi itu adalah salah satu tulang punggung ya, atau salah satu landasan utama dari keberlangsungan berjalannya suatu institusi ataupun organisasi. Terutama ketika nanti kita berbicara tentang perannya teman-teman sebagai seorang BK atau pembimbing kemasyarakatan, yang tujuannya di situ adalah membimbing kan, teman-teman akan membimbing warga binaan ataupun narapidana gitu ya, kalau masyarakat umum tahu atau masyarakat awam atau seperti itu, agar dia nanti di dalam itu juga punya kegiatan, dia bisa untuk membangun dirinya kembali seperti itu ya, agar nanti ketika dia kembali ke tengah masyarakat atau proses reintegrasi sosialnya itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Nah itu juga dibutuhkan administrasi kan. Nah jadi baik administrasi secara general maupun secara administrasi secara khususnya ya. Khususnya itu mungkin nanti kita akan melakukan kerjasama dengan berbagai macam pihak ya, pihak ketiga guna untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan ini seperti itu ya. Atau misalnya administrasi yang memang kita harus berhubungan dengan kantor kita secara khusus gitu. Nah, oke. Oh iya Ibu lupa, tadi sebelum masuk Ibu lupa absen, maaf ya. Ini kita ada semua ya teman-teman ya? Ada ya. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Oke. Oke teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan masuk ke tentang leadership atau kepemimpinan ya.
Dan yang akan kita bahas itu pada dasarnya ada 5 di sini, tapi mungkin nanti akan saya lebih persingkat. Jadi yang pertama itu ada tentang pengertian dan konsep kepemimpinan, ada teorinya di situ, lalu juga ada gaya kepemimpinannya, fungsi dan peran dan juga kemampuan harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Oke, sebelum itu masuk nih ya ke pengertian tentang leadership itu, ada yang bisa kasih Ibu insight nggak sih dari teman-teman? Leadership itu apa sih? Ada yang bisa? Ada? Ibu. Menurut pendapat saya, leadership itu membuat seseorang untuk bisa mengarahkan, memberikan motivasi, juga inspirasi, baik untuk dirinya sendiri, orang lain ataupun timnya demi tujuan bersama. Oke, terima kasih Regi. Ada yang mau kasih pendapat lagi? Oke, oke, gimana deh? Menurut saya leadership itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi motivasi, mengarahkan orang lain untuk melibatkan komunikasi efektif dan mengambil keputusan serta empati untuk visi jangka panjang. Oke, terima kasih ya. Oke, nah jadi benar ya teman-teman, seperti yang sudah diberitahukan oleh dua teman kita tadi. Pada dasarnya seorang leadership itu harus mempunyai kemampuan mempengaruhi, ya. Jadi sama seperti yang kita bisa lihat dari 3 pengertian yang diberikan oleh masing-masing ahli di sini. Ada Stephen P. Robbins, ada Ricky W. Griffin, dan juga Mark Fahmy. Nah, jadi kalau misalnya Ibu ambil nih salah satu yang mungkin nanti teman-teman bisa baca ataupun bisa mencari referensi lainnya. Jadi di sini dikatakan adalah kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan, ya. Terus juga kalau menurut Ricky W. Griffin itu mengatakan pemimpin itu adalah individu yang mampu mempengaruhi perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan, dan juga individu yang diterima oleh orang lain sebagai pemimpin. Berarti di sini harus ada acceptance ya dari staff yang akan di lead oleh si pemimpin tersebut. Nah, jadi di sini tuh ada poin penting teman-teman, mempengaruhi ya. Jadi kenapa sih pemimpin itu harus bisa mempengaruhi? Ya, kenapa? Karena ketika kita menunjuk nih seseorang sebagai pemimpin, ya. Misalnya saya menunjuk Cika nih sebagai pemimpin di organisasi yang dipilih, gitu ya. Cika sebagai pemimpin itu ditunjuk tentunya karena dia punya suatu kompetensi yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain, ya. Mungkin dari segi pengalaman kerjanya, jam terbangnya sudah lebih tinggi, dan dia dianggap mampu untuk bisa mendirect ya, atau misalnya mengarahkan teman-teman di bawahnya gitu ya. Jadi baik dari kemampuan interpersonalnya seperti itu, juga link-link yang dia miliki, dan dianggap dia tuh mampu gitu ya. Dia sudah punya experience atau pengalaman yang cukup seperti itu ya. Nah, jadi kemampuan mempengaruhi ini tuh sangat penting bagi seorang leadership teman-teman ya, atau seorang pemimpin atau seorang leader. Jadi pengaruh yang diminta di sini ada tentu saja pengaruh yang positif, yang baik ya. Bagaimana si pemimpin ini tuh harus tahu nih SOP dari institusi atau organisasi yang dia pimpin, visi misinya. Jadi tujuannya adalah supaya jangan keluar dari koridor itu. Nah, jadi saya ambil contoh kecil deh. Misalnya di kelas ini kan sudah ditunjuk Danton, ya kan, suspend gitu segala macam. Nah, kenapa dia ditunjuk nih? Kenapa ditunjuk ada seorang komting istilahnya atau ketua kelas di kelas ini? Untuk mendirect kita semua, Bu. Ya, untuk mengarahkan, untuk mendirect, ya kan? Nah, itu tentu saja kan itu teman-teman memberikan kepercayaan kan kepada temannya. Nah, itu adalah salah satu sebenarnya contoh kecil teman-teman ya dari suatu kepemimpinan seperti itu. Nah, terus ada suspend. Lala sebagai suspend di sini. Nah, Lala sebagai suspend di sini diberikan kepercayaan juga karena dia apa? Karena dia diberikan kepercayaan untuk menjadi jembatan lah ya istilahnya. Jadi kan kalau misalnya mengingatkan dosen dari segi jadwal atau apa, bukannya dianggap teman-teman tidak mampu, tidak, cuman mungkin Lala ini diberikan kesempatan untuk kali ini. Nah, dia mampu atau tidak gitu. Jadi itu adalah sebenarnya contoh kecil teman-teman ya. Jadi sebenarnya dalam hal kecil itu pun dalam lingkup kelas pun kita sudah bisa melihat ternyata ini itu adalah salah satu bentuk kepemimpinan ya. Oke. Nah, lalu kita bicara tentang konsep di sini teman-teman. Konsep atau dasar dari kepemimpinan.
Nah, pada dasarnya elemen kunci kepemimpinan itu ada beberapa, ya. Itu dia ada pemimpin pengikut, ya. Jadi misalnya ada leadernya, di bawahnya ada staff-staff seperti itu, ya. Lalu ada pengaruh yang seperti kita bicarakan di belakang tadi. Ada orang dan ada perubahan dan tujuan yang akan dicapai, ya. Jadi memang balik lagi ini tuh akan selalu kembali ke visi misi ataupun tujuan organisasi. Nah, balik lagi nanti ketika teman-teman sudah akan masuk ke lapangan kerja, karena kan teman-teman di sini memang diarahkan untuk bisa langsung masuk ke lapangan kerja kan, gitu. Jadi nanti bagaimana teman-teman tentu saja akan menghadapi dinamika ataupun berbagai macam pemimpin, ya, baik dari gaya kepemimpinan yang nanti akan kita bahas juga dari kepemimpinannya seperti itu. Dan itu tuh memang harus kita pahami teman-teman bahwa pada dasarnya setiap leader atau seorang pemimpin itu mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Nah, tapi juga kita sebagai seorang pemimpin itu tidak boleh istilahnya semena-mena gitu ya dengan kepemimpinan yang kita miliki. Jangan mentang-mentang aku punya jabatan nih, sudah diberikan kepercayaan, tapi bisa digampang gitu, itu juga nggak boleh. Jadi kita sudah diberikan tanggung jawab yang lumayan besar seperti itu, tentu saja akan banyak hal yang harus kita tanggung gitu ya. Jadi besar maksudnya yang berjalan atau tidaknya organisasi itu memang pada dasarnya adalah dari pemimpinnya gitu ya. Mampu nggak dia misalnya, karena kan kita satu kepala ini nggak ada yang sama. Misalnya kayak Yoyo sama Sheryl misalnya deket nih, tapi kan isi pikirannya beda gitu kan. Nah, jadi begitulah permasalahan yang akan dihadapi seorang leader. Misalnya kita ngambil contoh ketika misalnya nanti teman-teman akan turun ke Bapas, teman-teman kan itu akan menghadapi berbagai macam klien yang akan teman-teman hadapi kan, dan teman-teman di situ kan akan meminta bantuan ke leader kan, ke pemimpinnya atau ke kabapasnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti dari kabapasnya itu saja tidak bisa memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ataupun permasalahan-permasalahan yang teman-teman miliki, nah itu bisa dipertanyakan kemampuan untuk memimpinnya seperti itu. Nah, jadi memang menjadi seorang leader itu bukan tugas yang gampang teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin pastinya kayak teman-teman ini akan berhubungan dengan banyak orang seperti itu ya, dan juga memang erat kaitannya dengan pekerjaan sosial gitu ya. Oke. Nah, terus di sini juga ada menurut Kavi yang mengatakan prinsip itu adalah bagian dari suatu kondisi, realisasi, dan konsekuensi. Nah, prinsip ini merupakan suatu pusat atau sumber utama sistem kehidupan yang ditampilkan dengan 4 dimensi, ya, seperti keselamatan, bimbingan, sikap yang bijaksana, dan kekuatan. Ya, saya rasa ini cukup jelas. Nah, terus ada juga nih teman-teman prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama di situ adalah seseorang harus dan mau belajar terus seumur hidup, berorientasi pada pelayanan dan membawa energi yang positif. Nah, maksudnya di sini gimana sih? Nah, jadi kalau seorang belajar seumur hidup, memang kita kalau misalnya ngomongin nggak usah konteks dalam leadership lah ya, dalam kehidupan sehari-hari pun kita kan harus selalu mau dan mampu belajar gitu kan. Nah, jadi memang itu semua tuh harus bisa dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi dia nggak boleh cuma mau stuck bisa guna ilmu aja gitu ya. Nah, berorientasi pada pelayanan itu ya, kalau misalnya kita ngomongin dalam Bapas, tentu saja kan kita berorientasi pada pelayanan gitu ya, pelayanan kepada masyarakat gitu atau kepada warga binaan yang membutuhkan binaan dari kita seperti itu, dan membawa energi yang positif gitu. Karena kalau misalnya belum apa-apa saja pemimpinnya sudah sering marah ya kan, sering kasar gitu kan, kita sudah tidak ada semangat istilahnya untuk bekerja kan, dan tidak bisa memberikan pelayanan yang positif dan pelayanan yang prima seperti itu. Nah, jadi makanya peran leader ini tuh sangat penting teman-teman ya, dan tidak bisa dianggap sepele. Oke, nah selanjutnya di sini ada teori kepemimpinan teman-teman ya. Di sini tuh ada beberapa, ada teori sifat, lalu ada teori perilaku, teori situasional, dan juga teori kepemimpinan transformasional dan transaksional. Nah, jadi kalau teori ini sebenarnya balik lagi kalau mengenai sifat nih, balik lagi bagaimana nanti seorang leader itu mempunyai sifat yang baik
seperti itu ya, tidak sombong seperti itu, dan juga tetap mau mendengarkan kritik lah seperti itu, kritik yang membangun dan positif tentu saja dari staf-stafnya seperti itu, yang gunanya nanti adalah untuk keberlangsungan dari organisasi gitu ya. Nah, jadi teori sifat dan perilaku ini itu adalah dua hal yang saling berhubungan teman-teman. Jadi kalau misalnya sifat dan perilaku dari seorang leader itu tidak baik, tentu saja ya itu akan berdampak jangka panjang ke keberlangsungan dari organisasi itu gitu ya. Nah, lalu juga ada teori situasional dan kontingensi. Nah, jadi seorang pemimpin itu tuh harus mampu untuk bisa melihat situasi dan kondisi yang sedang dihadapi gitu ya. Maksudnya apakah mungkin nanti kira-kira nih saya satu dilihat sepertinya sedang burnout nih dengan pekerjaan yang dia miliki. Nah, itu seorang leader atau misalnya kita bilang kabapasnya itu tuh dia harus aware dan keadaan seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak bisa dia melihat seorang pegawainya sepertinya terjadi, itu nggak boleh. Jadi itu malah mereka tuh harus diberikan istilahnya tuh motivasi seperti itu, supaya dia jangan demotivasi atau kehilangan semangat untuk bekerja gitu. Karena itu nanti takutnya adalah bisa berhubungan dengan kualitas pekerjaannya seperti itu ya. Nah, lalu juga ada teori hubungan transformasional dan transaksional, di mana di sini harus bisa juga seorang pemimpin itu bertransformasi ya. Jadi dia mengikuti perkembangan zaman. Jadi nggak boleh kemudian atau mengupdate juga. Jadi kita tuh harus selalu mau untuk istilahnya mengupdate lah atau mengupgrade kemampuan yang kita miliki gitu ya teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya di sini itu akan membahas tentang gaya kepemimpinan ya. Gaya kepemimpinan itu ada beberapa teman-teman. Ada transaksional, ada transformatif, demokratis, otokratis, dan laissez-faire ya. Nah, jadi kalau transaksional ini maksudnya adalah dia memotivasi bawahan itu dengan cara membujuk untuk kredit jangka pendek ya. Jadi penghargaan yang diberikan itu hanya untuk perilaku dan keberhasilan yang baik. Nah, terus juga ada hukuman atau punishment yang diberikan untuk perilaku sebaliknya yang tidak baik seperti itu. Nah, lalu kalau demokratis ini adalah di mana nantinya seorang pemimpin itu melibatkan seluruh karyawannya untuk mengambil keputusan. Jadi dia tuh selalu mengajak beropini seperti itu. Jadi dia kepemimpinannya itu nggak cuma lihat dia aja. Dan menurut saya ini adalah kepemimpinan yang paling baik sih untuk diterapkan ya. Jadi di bidang korporasi atau institusi gitu, dan organisasi. Jadi karena kita melibatkan semua pihak. Jadi misalnya nanti mungkin ada rapat atau apa. Jadi kalau misalnya ada yang mau memberikan pendapat silakan nih, atau memberikan argumen atau memberikan kritik silakan. Nah, lalu ada juga tuh otokratis. Nah, otokratis ini teman-teman kebalikan dari demokratis. Jadi dia itu bisa dibilang itu sama dominan seperti itu ya. Dan masukan orang itu tidak dipertimbangkan. Nah, ini itu memang bisa kita bilang kita juga tidak bisa tutup mata ya. Ada memang orang-orang seperti ini. Tapi memang yang saya harapkan insya Allah kalau nanti teman-teman nih mungkin ada kesempatan ya di bidang karirnya mungkin bisa jadi KUPT atau apa. Amin. Punya jenjang karir yang lebih baik yang disebut sebagai seorang leader. Saya harap sih teman-teman jangan pakai wayah yang kepemimpinan otokratis ini gitu ya. Oke, nah di sini tuh ada perbandingannya teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya otokratis itu adalah pemimpin yang membuat keputusan, bawahannya itu tinggal mengikuti aturan dan arahan. Ya, jadi memang ya jadi straight to the point aja gitu. Ya, dia tidak mendengarkan atau tidak mau tahu istilahnya masukan dari bawahannya apakah dia kira-kira sanggup atau tidak. Nah, terus ide dan usaha bawahannya tidak dipertimbangkan. Nah, lalu kalau misalnya laissez-faire itu bawahan membuat keputusan, jadi agak sedikit berbanding terbalik ya. Dan pemimpin itu hanya memberi panduan atau arahan minimum. Nah, ini mungkin bisa dibilang seorang leadernya itu mungkin dia tidak terlalu tahu gitu ya kondisi ataupun keadaan dari institusi atau organisasi yang dia pegang gitu. Nah, jadi agak dia ngikutin arahan dari bawahannya aja. Dan ini mungkin ketika dia baru masuk seperti itu teman-teman ke organisasi tersebut. Nah, lalu demokratis. Nah, demokratis itu seperti saya bilang tadi, itu adalah ketika kelompok membuat keputusan dan setiap orang itu didorong memberi kontribusi ya. Lalu ada ide dan usulan bawahan yang dipertimbangkan gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya nggak ke Ibu?
Ya Ibu. Ya, Bu. Taruna dulu ya. Oke. Fatur gimana Fatur? Jadi Bu, ini kan kita sebagai taruna kan nanti bakal jadi calon pemimpin nih Bu. Iya. Nah, kira-kira dari banyaknya gaya kepemimpinan Bu, mana yang paling cocok untuk dipakai nanti di UPT ke depannya? Oke, nah jadi terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi kalau misalnya kita Fatur bertanya kira-kira gaya kepemimpinan mana nih yang cocok ya di antara gaya kepemimpinan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, tentu saja kalau menurut Ibu itu adalah gaya kepemimpinan demokratis. Nah, karena kenapa? Di situ itu nggak cuman misalnya saya sebagai pemimpinnya saja yang membuat keputusan, atau saya nggak mau dengar nih masukan dari staf saya. Padahal mungkin masukan yang diberikan staf saya itu adalah memang tujuannya untuk membangkitkan organisasi gitu ya, untuk membuat organisasi lebih baik lagi, lebih masuk ke visi dan misinya seperti itu. Nah, dan juga di sini itu di gaya kepemimpinan demokratis itu semuanya itu punya kontribusi yang sama, dia punya poin yang sama untuk bisa menyampaikan kemauannya ataupun maksud dan juga yang dia inginkan. Jadi maksudnya itu nggak cuma jalan dari si leadernya aja, karena kan kalau kita bicara dalam demokratis kan ya udah kita nih sebagai staff ngikutin atasannya aja dong, padahal mungkin dari staffnya ini dia bisa memberikan banyak masukan lebih baik gitu ya. Itu menurut. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, Marlon. Nah, gimana Marlon? Ibu bertanya, bagaimana cara kita menerima pimpinan yang tidak sesuai dengan visi dan misi? Oke, pertanyaan Marlon adalah bagaimana caranya kita supaya bisa untuk Menyebut pimpinan yang tidak sesuai dengan jalannya visi dan misi yang sesuai. Oke, berarti di sini ada seorang pimpinan nih yang dia tidak mengikuti atau menjalankan SOP dan visi misi dari organisasi ya. Nah, jadi sebenarnya di sini ya, yang bisa dilakukan adalah mungkin bisa digerakkan teman-teman yang lain Marlon. Mungkin bisa. Oke, pertama mungkin Marlon nih ya sebagai stafnya. Sebagai stafnya ini mungkin bisa untuk bicara empat mata dulu dengan pemimpinnya. Saya minta izin Bapak, apakah Bapak ada waktu seperti itu ya. Saya ingin berbicara secara pribadi. Nah itu tuh mungkin bisa Marlon bicara secara empat mata gitu. Apa yang Marlon merasa sepertinya ada gaya kepemimpinan Bapak yang tidak sesuai, atau ada juga dari cara kerja Bapak yang tidak sesuai dengan institusi ini. Nah itu tuh bisa dibicarakan yang baik-baik. Cuman dengan cara sopan itu saja ya, dengan cara sopan dan profesional. Jadi nggak ada salahnya kok teman-teman kalau teman-teman nanti misalnya menegur atasan teman-teman gitu ya. Tapi tentu saja dengan gaya bahasa yang baik gitu. Jadi dia tidak tersinggung dan kita pun merasanya itu aman gitu. Karena kan tentu saja dalam dunia bekerja itu kan ada yang namanya integritas dan profesional ya. Jadi itu memang harus sangat dijunjung teman-teman ya. Dan tapi nanti kalau misalnya ternyata kurang berhasil nih, nah itu mungkin nanti Marlon bisa melakukan pendekatan kedua, jadi mengajak beberapa staf-staf lebih senior untuk bicara gitu dengan leadernya atau dengan pemimpinnya. Jadi memang kalau misalnya dia pemimpin ini tuh memang punya kapasitas atau kemampuan emosional yang dewasa, ya dia pasti akan merefleksikan dirinya, oke di mana nih kesalahan aku gitu, di mana kesalahan yang aku perbaiki gitu sebagai seorang leadership. Nah gitu Oke, teman-teman, terima kasih untuk pertanyaannya ya, baik sekali. Oke, nah selanjutnya Ibu akan sedikit melanjutkan lagi, ada 2 slide lagi teman-teman ya. Selanjutnya kita akan ice breaking sedikit ya, supaya untuk merefresh dari yang Ibu berikan tadi ya. Oke, nah di sini ada fungsi kepemimpinan. Nah fungsinya di sini ada pertama menyusun strategi yang tepat teman-teman, merancang taktik, penyelesaian masalah, pengambilan keputusan yang tepat, serta melakukan pengorganisasian dengan baik ya. Jadi memang seperti yang saya katakan tadi, kita seorang pemimpin itu tuh harus mampu untuk mengambil keputusan yang tepat seperti itu ya. Merancang taktik itu maksudnya bagaimana caranya nanti supaya yang
kita ambil contoh dalam pemerintahan ya, institusi atau organisasi yang dipimpin itu bisa tetap berjalan dengan baik dan juga tidak keluar dari alur yang semestinya seperti itu. Dan juga harus mampu mengambil keputusan itu Pak teman-teman, karena kita itu sebagai seorang pemimpin tidak cuma bicara tentang diri kita sendiri aja gitu ya, tapi juga tentang hakikat kehidupan orang banyak yang bergantung kepada kita. Oke, nah kemampuan yang harus dimiliki seorang pemimpin itu adalah pertama kemampuan komunikasi dan sikap yang baik, ya, seperti yang kita bicarakan tadi, kemampuan interpersonal yang baik, dan juga mengambil keputusan dan memecahkan masalah dengan baik. Nah, jadi memang kalau kita lihat kayaknya mudah ya, tapi ketika dijalani itu nggak semudah itu teman-teman. Jadi memang pasti akan banyak dinamika-dinamika yang terjadi. Tapi memang ya kalau kita sudah ditunjuk menjadi seorang leader atau diberikan kepercayaan sebagai seorang pemimpin, itu harus dijalankan dengan baik. Oke, sampai di sini materi dari Ibu. Oke, jadi sebelum kita tutup nih ya kelasnya, Ibu mau sedikit ya? Ya, Bu. Oke, jadi di sini ada 2 kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Nah, jadi di sini teman-teman nanti Ibu akan memberikan arahannya seperti ini. Saya akan memberikan pertanyaan ya. Jadi nanti masing-masing kalian harus menyebutkan. Jadi misalnya saya bilang gini, lawan kata dari sakit, sehat. Oke, bentuk jawab S, E, H, A, T gitu ya. Jadi mengerti ya teman-teman ya. Oke, kita mulai ya. Oke, ini gampang sih tentang studi kepemimpinan yang kita bahas tadi. Jadi kalau teman-teman memang cukup aware ya, cukup mendengar dan cukup memberikan atensi lah ya ke materi yang Ibu berikan tadi, Ibu rasa pasti bisa. Oke, ini pertanyaan untuk kelompok 1. Oke ya, siap ya? Oke. Jangan tekan nih, tenang ya. Oke, pertanyaannya adalah dengan baik-baik ya. Trade theory itu adalah nama lain dari teori SIFAT. Oke, good point. Oke, untuk kelompok kedua ya, siap? Siap ya. Oke. Behavioral theory itu adalah nama lain dari teori B. Oke. Jadi sepertinya cukup jelas ya penjelasan Ibu tadi. Oke. Teman-teman, jadi dengan berakhirnya ice breaking tadi, maka berakhir juga sesi pertemuan dari Ibu. Untuk tugas dari UTS, nanti saya minta teman-teman untuk membuat satu buah video ya. Satu buah video, nanti teman-teman di situ menjelaskan materi yang sudah Ibu berikan dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini ya. Nanti teman-teman di situ menjelaskan keterkaitan materi itu, materi 1 sampai materi 7 dengan UPT yang sudah teman-teman perhatikan orlap dulu ya. Jadi itu boleh dari rutan, lapas, itu bebas. Dan itu tugasnya per individu ya. Per individu maksimal videonya itu adalah 7 menit ya. Bisa ya? Oke, dan nanti batas akhir pengumpulannya adalah minggu depan ya. Minggu depan ini berarti hari Selasa ya. Berarti Selasa depan itu saya tunggu sampai jam 10 pagi ya. Bisa ya? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah jelas? Oke, sudah jelas ya. Oke teman-teman. Oke, maka setelah pertemuan yang luar biasa ini sama kurang lebih 2 SKS ya. Jadi terima kasih teman-teman atas atensinya yang sangat luar biasa di kelas Ibu pada hari ini. Ibu juga mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah perbuatan kepada teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dimaafkan. Dan jangan lupa untuk tugasnya dibuat ya. Nanti kalau misalnya ada yang teman-teman bingung atau apa untuk mekanisme pembuatan videonya atau materinya, bisa teman-teman tanyakan ke saya. Dan untuk PPT kali ini akan saya berikan ke Sespen ya, dan juga akan saya tunjukkan di ya. Oke, saya akhiri dan saya tutup kelasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi